B, gitu ya. Sehingga untuk F di sini maka 8,9947 pangkat 2 dibagi penyebutnya 4,3753 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan F hitungnya 4,23. Oke, kita sudah dapat F hitung ya. Oke, saya garis bawahi tadi yang perlu teman-teman perhatikan bahwa S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2 di sini tidak selalu ini adalah data untuk sampel pertama dan sampel kedua, tetapi mana sih data yang berfungsi sebagai pembilang dan mana yang sebagai penyebut. Ditentukan dari besarnya lebih besarnya standar deviasi sampel tersebut. Ya, jadi yang standar deviasinya lebih besar itu sebagai pembilang, yang kecil sebagai penyebut. Nah, ini berlaku untuk mencari F tabel tadi atau F kritis. Ya, tadi kan kita balik lagi ke sini. Kita perlu derajat kebebasan pembilang dan juga derajat kebebasan penyebut untuk menentukan nilai F. Oke, kalau tadi dari standar deviasi tadi, yang pembilang yang A atau yang B? A. Yang A. Yang A ya? Oke, berarti DFA sebagai pembilang dan DFB itu sebagai penyebut. Nah, untuk mencari derajat kebebasan, maka N-1. Kita lihat datanya. Yang A ini ada 7 ya. Berarti DFA sebagai pembilang itu adalah 7 min 1. Ya. Oke, data A itu ada 7, N-nya ada 7. Data B ada berapa? 8 ya. Sehingga DFA atau derajat kebebasan pembilangnya adalah 7 min 1 sama dengan 6. Yang B adalah 8 min 1, jadi 7. Oke, sehingga kita bisa masukkan di sini. Pembilangnya itu 6, DF pembilang 6, DF penyebut 7. Oke, baru kita bisa baca nih di tabel, berapa sih nilai F tabel atau F kritisnya. Oke, untuk alpha 0,05, di sini ada degrees of freedom of numerator, berarti di sini adalah pembilang, dan denominator untuk penyebut. Yang untuk pembilangnya adalah 6, penyebutnya adalah 7, sehingga kita peroleh F tabelnya adalah 3,87. Ya. Kemudian kita punya F tabel, kita juga sudah punya F hitung tadi. Silakan dibandingkan untuk membuat keputusan apakah hipotesis nol kita akan ditolak atau diterima. Karena tadi kita menggunakan dua arah ya atau dua sisi, sehingga keputusannya adalah menolak hipotesis nol karena F hitung lebih besar dibandingkan F tabel atau F kritis. F hitungnya adalah 4,23, F tabelnya adalah 3,87. Sehingga disimpulkan ada perbedaan dalam variansi berat, gitu ya, atau variansinya tidak sama. Tadi kan pertanyaannya adalah, ada nggak sih perbedaan dalam variansi berat antara berat produk A dan juga berat produk B, gitu ya? Sehingga kesimpulannya adalah ada perbedaan dalam variansi antara kedua produk tersebut. Oke, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya dalam melakukan uji hipotesis itu langkahnya itu sama. Teman-teman akan membandingkan antara distribusi tertentu, bisa F, bisa T, bisa Z yang dihitung dengan yang ditolak. Yang dihitung dengan yang kritis atau tabel. Gitu ya, baru teman-teman akan mengambil keputusan nih apakah
akan menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis nol. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Ibu izin bertanya. Ya, Ibu kalau untuk yang tabel itu tiap alfa tuh beda-beda atau gimana, Bu? tiap alfa beda-beda. Tapi biasanya dipakai itu kalau untuk X 0,05, 0,025, dan 0,1 biasanya. Tapi kalau disering 0,05. Akan berbeda, sama seperti T dan lain-lain kan. Ketika alfa yang berbeda, maka T tabelnya juga akan berbeda. Atau Z tabelnya akan berbeda gitu. Boleh minta tabelnya nggak, Bu? Boleh, boleh, boleh. Mau diperlihatkan atau nanti aja? Sepertinya udah pernah ya saya share di e-learning, itu lengkap, ada tabel Z juga, tabel F juga. Teman-teman udah download belum yang di e-learning? Ada, Bu, di e-learning. Baik, Bu, mau dicek dulu, Bu. Terima kasih. Iya. Oke, gitu ya. Oke, nah selain menggunakan langkah-langkah hipotesis secara manual tadi, teman-teman tuh punya opsi ya. Kita punya opsi menggunakan tools. Ya, salah satunya yang paling sederhana adalah Excel. Oke, tadi kita sudah coba ya manual seperti ini gitu kan. Teman-teman hitung nilai F hitungnya, kemudian teman-teman cari nilai F tabelnya, kemudian dibandingkan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan Excel nih untuk uji rasio variansi. Mungkin bisa sambil dibuka ya Excel-nya. Kemudian silakan dimasukkan datanya. Data soal tadi deh, ini tadi. Oke, silakan dibuka dulu Excel-nya, kemudian datanya silakan dituliskan dalam Excel. Kita coba sama-sama. Apakah lebih mudah menggunakan Excel atau manual saja gitu? Saya lebih suka baca tabel, Bu, jadi manual aja boleh. Ya. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Gimana? Nah, Ibu, kalau alfanya tidak diketahui, itu teh yang dipakai tuh alfa 0,5 atau bagaimana, Bu? Biasanya ya, biasanya begitu. Jadi alfa itu tuh apa sih sebenarnya ya? Alfa itu level of signifikansi, atau biasanya tuh kita terhadap suatu data gitu ya, kita tuh punya namanya degree of confidence atau keyakinan kita terhadap suatu data, misalkan mau rata-rata atau mau standar deviasi, berada pada rentang yang sesuai gitu ya. Biasanya itu 95% gitu ya keyakinan kita terhadap data tersebut. Nah, jika 95%, maka alfanya adalah 5% kan, berarti sisanya yaitu 0,5% berarti 0,05
Gitu. Jadi kalau misalkan, tapi biasanya diketahui ya, level of signifikansi biasanya soalnya kan lengkap. Kemarin ada yang nggak lengkap ya soalnya. Rata-rata dalam apa namanya degree of freedom biasanya itu yang digunakan adalah 90%, 95%, dan 99% tergantung dengan jenis datanya. Ya. Kalau 90% degree of confidence-nya berarti alfanya adalah 10% atau 0,1. Kalau degree of freedom-nya 95%, berarti alfanya adalah 0,05%. Tergantung dengan jenis data. Begitu. Oke, sudah dibuka Excel-nya? Sudah ditulis datanya? Sudah, Bu. Ya. Oke, kita coba sama-sama nih. Nah, ini adalah gambaran ya ketika teman-teman menggunakan Excel dalam melakukan uji varians untuk dua sampel. Ya, nanti teman-teman akan dapatkan di sini nilai F hitung dan juga F tabel, sehingga teman-teman tinggal membandingkan saja antara F hitung dan F tabelnya dalam atau untuk mengambil keputusan apakah akan menolak H0 atau menerima H0. Nah, gimana caranya? Teman-teman silahkan. Oke, ini saya hapus dulu aja ya. Kita coba bersama-sama. Oke, ini tadi soalnya ya. Kemudian datanya sudah saya pindahkan di sini untuk produk A dan juga produk B. Kemudian teman-teman silahkan ketik file, kemudian option, kemudian add-ins, sudah. Kemudian yang di bagian bawah ini yang manage, pilih Excel add-ins, kemudian klik go. Sampai ada pop-up seperti ini, pop-up window seperti ini. Sudah keluar? Udah, Bu. Oke, kemudian dicentang yang analysis tool yang paling atas. Kemudian oke. Oke, jika sudah, kemudian pilih data. Sudah muncul data analisis di screen paling kanan.
Udah, Bu. Udah ya? Oke, nah di sini ada beberapa pilihan nih. Karena kita akan menguji variansi dari 2 sampel, silakan pilih yang ini nih. Fit test to sample for variance. Jika sudah, ya oke. Kemudian kita input datanya untuk variabel 1, yaitu produk A ya. Berarti ini begitu juga dengan yang produk ke. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman memulai range data dari atas nih, yang atas itu kan label aja ya sebenarnya ya. Maka teman-teman harus mencentang ini. Ini tuh artinya adalah baris paling atas itu adalah label, gitu ya. Itu adalah keterangan. Baru baris selanjutnya itu adalah datanya. Kemudian alfa di sini bisa teman-teman ubah-ubah ya sesuai dengan alfa yang kita ketahui. Tadi karena alfa yang kita ketahui di dalam soal adalah 0,1, tetapi menggunakan 2 arah atau 2 sisi sehingga dibagi 2. Jadi alfanya adalah 0,05. Kemudian di sini ada output options, artinya adalah hasil yang akan didapatkan itu mau ditaruh di mana nih? Mau di file yang sama, di workbook yang worksheet yang sama, atau mau di worksheet yang berbeda, atau di workbook yang berbeda, gitu ya. Oke, saya pilih di worksheet yang sama aja ya, makanya saya harus tentukan range-nya di mana nih, kira-kira letaknya akan ditaruh di mana. Boleh di sampingnya atau di bawah, yang penting di sheet yang kosong. Oke, kemudian di oke. Nah, akan muncul ya hasil tes untuk sampel untuk menguji variansi. Di sini F di sini adalah F hitung, F critical di sini adalah F kritis. Teman-teman silakan dibandingkan F kritis dan juga F tabelnya. F kritis dan juga F hitungnya, gitu ya. Oke, kita coba cek apakah sama ataukah berbeda antara hasil Excel dengan yang kita hitung manual tadi ya. Oke, F hitungnya adalah 4,22, di sini 4,226. Oke, sama ya. Kemudian F kritisnya 3,87, di sini 3,859. Oke, sama ya. Sehingga dari sini teman-teman bisa ambil keputusan apakah akan menolak H0 atau menerima H0. Lebih mudah yang mana? Yang Excel, Bu. Excel ya. Oke. Tidak bisa. Ya, jadi kita sudah belajar ya bagaimana cara melakukan uji variansi atau uji F ketika dilakukan secara manual menggunakan formula ya untuk mencari F hitung, kemudian kita cari F kritisnya juga, baru kita bandingkan. Kemudian kita punya opsi nih dengan menggunakan Excel. Kalau misalkan teman-teman ingin cross check gitu ya, apakah hasil hitungan saya sudah benar atau belum, boleh menggunakan Excel.
seperti tadi ya. Nah, untuk set atau memunculkan data analisis di sini, saya kira cuma sekali saja ya ketika sudah. Untuk selanjutnya ketika teman-teman akan menggunakan Excel untuk mencari ANOVA atau uji F tadi dengan Excel itu sudah ada ya di data analisis ini akan sudah ada di situ. Jadi di awal saja tadi settingnya supaya menu data analisisnya muncul. Ya. Nah, itu untuk uji variansi. Nah, selain melakukan uji variansi, tadi ya, distribusi F itu juga digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi atau lebih. Jadi, apakah rata-rata antara dua populasi atau tiga populasi atau empat populasi ini sama atau memiliki perbedaan? Nah, untuk membandingkan rata-rata dua populasi atau lebih tadi, dapat menggunakan distribusi F dengan asumsi bahwa populasi sampel mengikuti distribusi normal. Kemudian, populasi memiliki standar deviasi yang sama, dan sampel dipilih secara acak dan bebas atau independen. Kemudian, hipotesis 0 itu H0-nya adalah ketika populasi memiliki rata-rata yang sama. Jadi misalkan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 itu adalah hipotesis 0-nya. Hipotesis alternatifnya adalah paling sedikit memiliki satu rata-rata yang berbeda. Jadi untuk hipotesis 0-nya biasanya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai jumlah populasinya ya. Kemudian hipotesis alternatif itu minimal ketika populasi rata-rata antara dua populasi itu ada satu saja yang berbeda gitu ya. Bisa misalkan mu1 sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Nah, ini sudah masuk ke dalam hipotesis alternatif ya. Jadi paling sedikit dia memiliki satu rata-rata yang nilainya berbeda atau tidak sama dengan. Kemudian uji statistiknya menggunakan distribusi F, aturan keputusannya menolak hipotesis 0 jika F itu lebih besar dibandingkan dengan F tabel atau F kritis. Dengan derajat kebebasan pembilang dan penyebut ya. Seperti tadi. Oke. Nah, untuk rumusnya F hitung itu bisa dicari dengan cara SST atau sum of square total dibagi dengan K. K itu adalah jumlah populasinya ya. Jumlah populasi ada berapa gitu, dikurangin 1. Kemudian dibagi SSE atau sum of square error dibagi dengan N minus K. N itu adalah jumlah sampel yang diobserve, kemudian K itu adalah populasinya, jumlah populasi tadi. Jadi F hitung, ini adalah rumusnya, SST dibagi K-1 dibagi SSE dibagi N min K. Kita coba nih, kita lihat contoh soalnya. Kita akan membandingkan rata-rata 4 populasi di sini ya. 4 populasi, ada rata-rata produk A, populasi produk A, B, C, dan D. Kemudian level of signifikansinya adalah 0,01. Kita akan lihat
Ada perbedaan dalam rata-rata keempat sampel tersebut antara A, B, C, dan D. Oke, jika pertanyaannya adakah perbedaan, maka seperti biasa H0-nya adalah rata-rata populasi A sama dengan rata-rata populasi B, C, dan D. Kemudian H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah kebalikannya. Oke. Ya, H0-nya adalah mu A sama dengan mu B, sama dengan mu C, sama dengan mu D. Sedangkan H1-nya adalah rata-rata tidak sama, gitu ya, atau berbeda. Karena tadi pertanyaannya ada perbedaan atau tidak. Kemudian level signifikansinya tadi 0,01 sesuai dengan yang diketahui di soal. Kemudian kita menggunakan uji statistika menggunakan uji F karena membandingkan rata-rata dua kelompok atau lebih. Kemudian langkah keempatnya adalah aturan keputusan. Apakah menolak H0? Menolak atau menerima H0. H0 ditolak jika F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Di mana F tabel diambil berdasarkan nilai signifikansinya, kemudian K-1 dan N-K. Oke. Ini harusnya alfa per 2 ya? Ya nggak? Tadi kan soalnya ada perbedaan atau tidak kan ya? Berarti kan dua arah. Ya, harusnya ini 0,05. Sebentar. Iya, dua arah kan ya? Gimana teman-teman? Oke, kita coba lihat tabelnya dulu. Tiga dan 18 ya. Tiga dan 3,1. Oke, iya berarti revisi sedikit ya. Ini adalah 0,1. Kemudian
Ini adalah alfa per 2. Berarti adalah 0,05. Sehingga diperoleh F-nya adalah F-nya alfa 0,05, pembilangnya 3, dan penyebutnya 18. 3,16 ya. Betul, 0,1. Oke, maaf ya, ada beberapa revisi. Di sini adalah level signifikansi 0,1. Kemudian karena dua arah sehingga dibagi 2, sehingga untuk mencari F tabelnya alfa per 2 0,05. Sehingga kalau kita baca di tabel, alfa yang 0,05, kemudian pembilangnya itu 3, penyebutnya 18. Kita dapat nilai F-nya 3,16. Ya, itu adalah F tabel. Nah, sekarang kita harus menghitung F hitungnya supaya bisa kita bandingkan. Oke, nah untuk menghitung nilai F dan membuat keputusan, kita gunakan ANOVA tabel ya. Di sini ada variasi, di sini ada sum of square, apakah sum of square total ataupun error. Kemudian di sini ada degree of freedom ya, degree of freedom. Kemudian di sini ada mean square dan juga F gitu ya. Jadi F itu adalah rasio antara mean square total dibagi dengan mean square error. Nah, untuk mendapatkan MST dan MSE, kita bisa menggunakan tabel ini untuk menghitungnya. Itu ya, di mana MST itu adalah SST atau sum of square total dibagi dengan K min 1, dan SSE-nya adalah MSE-nya adalah SSE sum of square error dibagi N min K, gitu ya. K tadi adalah jumlah variannya, dan N itu adalah jumlah sampel yang diobservasi. Kemudian kita bisa hitung SS totalnya, itu adalah, ini adalah standar, sum of square total, ini rumusnya menggunakan sigma X min XG, di mana XG itu adalah rata-rata dari grand total dibagi dipangkat 2. Kemudian SSE-nya adalah sigma X min XJ dibagi 2. Jadi XJ ini adalah rata-rata per treatment ya. Kalau XJ itu adalah rata-rata grand total. Oke, teman-teman bisa menggunakan bisa menghitung manual, tapi bisa menghitung manual dengan Excel ya, supaya lebih mudah. Jadi datanya kan kita hitung di Excel. Oke, karena lagi azan, kita break dulu ya sebentar sampai azan selesai.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Teman-teman bisa menghitung MST dan MSE menggunakan Excel ya, supaya lebih mudah. Oke, kira-kira tahapannya seperti ini. Kita akan hitung nilai rata-rata grand total terlebih dahulu. Jadi data A, B, dan C, dan D tadi kita olah terlebih dahulu. Jadi untuk kolom A, total nilainya itu adalah 349, B sekian, C sekian, D sekian. Kemudian untuk N itu adalah jumlah sampelnya ya. Untuk A itu adalah 4, B5, C7, dan D-nya 6. Sehingga kita bisa dapatkan rata-rata dari masing-masing treatment A, B, C, dan D, atau masing-masing populasi A, B, C, dan D. Oke, untuk X treatment A itu adalah 87,25, kemudian yang B 78,2, C sekian, D sekian gitu ya. Kemudian kita bisa hitung totalnya. Jadi kolom total dari A, B, C, dan D itu adalah jumlah dari masing-masing populasi. Ini ditambahin sehingga kita dapat 1664. Kemudian total sampelnya kita dapatkan ada 22 sampel di sini sehingga kita bisa dapatkan nilai dari XG rata-rata atau rata-rata grand total. Ini ya, 1664 dibagi 22 sehingga kita dapatkan 75,64. Ini sebagai XG bar. Kemudian yang ini adalah XC ya. XC itu adalah rata-rata sampel per treatment atau per populasi. Berarti ini XC untuk populasi A. Ini adalah XC untuk populasi B, populasi C, dan juga populasi D. Oke, kemudian kita hitung SS total dan SS errornya. Untuk SS total, rumusnya adalah sigma X dikurang rata-rata dari grand total, kemudian dipangkatkan 2. Gitu ya. Oke, kita hitung X min X J barnya dulu. X-nya tadi kita punya datanya ya, data soal, dikurang dengan 75,64 tadi, ini ya, sebagai XG-nya. Sehingga kita dapatkan datanya sekian, kemudian kita pangkatkan 2. Kita pangkatkan 2, sehingga setelah ditotal kita dapatkan berapa ini? 1.485.000 ini koma atau 1.485,09. Sorry ya. Ini adalah SS total. Kemudian SS total kita ketahui, kita cari sum of square error-nya atau SSE-nya. Ya, SSE tadi rumusnya adalah sigma X min X C, X bar C dipangkatkan 2. XC ini adalah rata-rata per treatment atau per populasi ya. Yang ini tadi, ini untuk A, B, C, dan D. Oke, kemudian dipangkatkan 2, kemudian ditotal sehingga diperoleh SSE-nya sekian. Oke, kita sudah dapatkan nilai
SS grand total dan SS error ya. Nah, SS grand total itu sama dengan SS total dikurangi dengan SS error gitu ya. Kita akan cari SS total sehingga SS grand total dikurangi dengan SSE sehingga kita dapat SS totalnya adalah 890,68 ya, sehingga kita bisa peroleh nilai SS total dan SS error ya. Karena yang di sini tadi itu adalah SS grand total ya. Grand total itu adalah seluruhnya, jadi SS total ditambah SS error. Oke, kemudian kita cari degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya tadi K-1, K-nya ada 4 ya, karena variasinya ada A, B, C, dan D, ada 4, sehingga degree of freedom-nya 4-1, jadi 3. Kemudian di sini N-nya itu ada 22, datanya 22 dikurangi dengan K, K-nya 4, sehingga di sini ada 1822 dikurangi dengan 4, jadi 18. Oke, sehingga kita bisa hitung mean square total dan mean square error-nya dari rumus ini ya. Ini adalah MST, ini adalah MSE. Kemudian kalau sudah dapat MST dan MSE-nya tinggal dirasiokan saja, di mana F atau F itu adalah MST dibagi dengan MSE, sehingga diperoleh nilai F-nya 8,99. Oke, jadi kita bisa dapat F tabel tadi dan juga F hitung, di mana nilai F hitungnya adalah 8,99. di mana nilai ini lebih besar dibandingkan nilai F kritis atau F tabel. Ya, F tabel tadi kita tadi ada ini ya. Mana tadi F tabelnya? Ini ya 3,16. Oke, sehingga kalau F hitung lebih besar daripada F kritis atau F tabel, kesimpulannya apa? Ditolak, Bu. K0-nya ditolak ya. K0-nya ditolak berarti rata-rata populasi antara populasi A, B, C, dan D itu tidak sama gitu ya. Oke, ini kita menggunakan sudah menggunakan tabel ANOVA ya, tabel ANOVA one way namanya. Oke, selain menggunakan perhitungan hipotesis secara manual seperti ini, kita juga bisa menggunakan Excel. Ya, caranya sama seperti mirip seperti ketika kita melakukan uji P tadi ya, uji F pada diskusi kita sebelumnya. Ya, jadi teman-teman tadi sudah setting ini ya, sudah setting toolpath tadi ya, sudah muncul toolpath-nya. Jadi seharusnya ketika teman-teman memilih menu data, maka sudah ada menu data analisis di sini ya. Oke, silakan dicoba menggunakan Excel. Apakah hasilnya nanti akan sama atau tidak? Tulis dulu datanya, kemudian klik data analysis, kemudian pilih ANOVA single factor ya, kemudian oke.
Dalam case kita itu hanya ada satu faktor saja, yaitu rata-rata ya, rata-rata produk. Sehingga kita gunakan ANOVA yang single factor. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul pop-up window ya, seperti ini. Silakan di-input range data yang ada di Excel. Ingat, ketika teman-teman menginput range yang berupa label, maka teman-teman harus centang yang ini ya, labels in first row, supaya dia terbaca sebagai keterangan, bukan sebagai data yang harus diolah. Kemudian nilai alfanya bisa diubah, disesuaikan dengan soal. Kemudian teman-teman juga bisa pilih outputnya akan ditempatkan di worksheet yang sama, atau worksheet yang berbeda, atau workbook yang berbeda. Gitu ya. Hampir sama dengan yang tadi, hanya pilih toolsnya saja yang berbeda. Kalau tadi kan kita cari UGF untuk 2 sampel ya. Sekarang kita menggunakan ANOVA yang single factor. Karena faktor yang berpengaruh di sini hanya rata-rata produk, hanya satu aja. Oke, silakan dicoba. Ini datanya. Ibu, Ya, gimana? ya udah. Nah, Ibu kalau yang ini mah udah berhasil, terus sama juga datanya sama yang di PPT Ibu. Nah, tapi yang tadi mah, Iksan mah yang pertama tuh salah Ibu, kenapa ya? Yang F test to sample for variance itu udah dicoba beberapa kali tadi juga, tapi nggak sama. Kira-kira itu teh salahnya dari mana? Datanya Sam, coba. Karena datanya beda satu angka saja akan berbeda nih. Oke, sebentar ya, kita coba lihat ya. Atau Isan mau, siapa sih tadi? Isan ya? Iya, Bu. Isan mau share screen?
Ya, biar kita lihat sama-sama ya, San. Boleh, Bu. Oke. Yuk, kita lihat sama-sama, San. Nah, Ibu ini yang pertama. Nah, ini tuh salah terus kayak gini udah beberapa kali juga. Kalau yang kedua mah udah ya Bu sama. Oke, lihat yang pertama, San. Kalau emang salah data mungkin. Kan Kita coba gini, lihat ya. Salahnya ini apa datanya. Terus? bal apa ini kan sini. Oke. Coba, San. Itu kalau Isan mau mencantumkan label, berarti kan range-nya, input range-nya itu dari A-nya, bukan dari 52-nya, San. Oh, Jadi ini 52-nya ada di atas nih, ya kan? Dia sebagai label. berarti ininya teh gini. Ya, Bu. Oh iya Ibu benar. Makasih Ibu. Oke, sama-sama. Oke, Tapi yang sebenarnya gimana? yang kedua mah benar ya Bu udah ini. Yang kedua benar sih, udah sama kan ya? Ya, Ibu. 3,16 sama 8,9. Oke, Baik Bu. Terima kasih Ibu. sama-sama. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan sebenarnya nggak wajib sih ngasih label, cuman tadi ya perbedaannya adalah ketika teman-teman ingin memberikan label, berarti range Excel-nya itu diambilnya dari, dimasukkannya dari yang label gitu ya. Kalau enggak, berarti data pertamanya nanti akan terbaca sebagai label. Oke, yang lain ada yang bermasalah? Baik yang Excel contoh pertama maupun contoh kedua. Hanza, gimana? Ada kesulitan nggak? Halo, Hanza. Hanza ada? Kanza ada Bu, cuman tadi mengabari kalau di rumahnya mati lampu Bu, mungkin ini sedang kendala sinyal. Oke. Siti, bisa Siti? Hasilnya sama nggak sama yang manual tadi? Bisa Ibu. Oke. Dapat F kritisnya berapa? Kalau dari Excel. 3,15. Kalau dibulatin jadi 3,16 Ibu. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi
teman-teman bisa menggunakan Excel dan juga bisa menghitung dengan manual gitu ya. Dengan manual pun sebenarnya juga pakai Excel sih, cuman kan hanya membantu dalam menghitung X rata-rata dan juga XG, SSE-nya tadi ya. Oke, seperti biasa, supaya lebih afdol ya pertemuan kita pada pagi hari ini ada tugas. Jadi ada nilai mahasiswa ya dari 4 kelas. Ada 4 populasi ini di sini A, B, C, dan D. Kemudian silakan teman-teman tentukan, putuskan apakah adakah perbedaan rata-rata nilai dari siswa di 4 kelas tersebut ya, di kelas A, B, C, dan D. Oke, silakan dikerjakan secara manual dan menggunakan Excel. Oke ya, jadi ini teman-teman akan membandingkan rata-rata antara 4 populasi ya. 4 populasi yaitu kelas A, B, C, dan D. Silakan kerjakan secara manual, menghitung F-nya tadi ya secara manual dengan menggunakan Excel. Seperti biasa waktunya adalah 1 minggu. Silakan nanti dikumpulkan via e-learning. E-learning saya baru saja normal kembali, jadi insya Allah bisa ya digunakan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini maupun tugasnya? Jadi Bu nanti dikirimnya PDF 1, Excel 1 gitu Bu. Iya, betul. PDF 1 dan Excel 1. Tapi untuk yang di PDF ini ya sudah tabelnya. Nah ini juga sudah di capture kemudian dimasukkan ke PDF, tapi juga disertai dengan file Excel-nya gitu ya pengumpulannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Halo, teman-teman. Dari saya cukup, Bu. Dari saya belum ada, Bu. Cukup. Oke, cukup ya. Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Silakan dikerjakan tugasnya. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk perhatiannya pada kuliah kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.